Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Berjumpa lagi dengan Ibu Made Diah di video pembelajaran Mata 4443 Analisis Jaringan atau STMA 4323 Pengantar Analisis Jaringan. Kali ini kita akan membahas tentang perjalanan keliling Euler yang merupakan topik di kegiatan belajar 1 modul 8 BMP Mata 4443 Analisis Jaringan. Baik, langsung saja, apa itu perjalanan keliling? Perjalanan keliling dalam jaringan G merupakan suatu putaran yang dimulai dari simpul I elemen S, melewati busur IP, mengunjungi simpul P, melewati busur PQ, mengunjungi simpul Q, dan seterusnya. Akhirnya mengunjungi simpul Z, setelah melewati busur ZI, kembali ke simpul I. Perjalanan keliling ini dinyatakan sebagai I, IP, P, PQ, Q, dan seterusnya sampai Z, ZI, dan I. Atau putarannya adalah I, P, Q, dan seterusnya sampai Z kembali ke I. Jadi perjalanan keliling itu adalah suatu putaran yang berangkat dari suatu simpul, andaikan simpul I, sampai kembali lagi ke simpul I. Perjalanan keliling Euler dalam jaringan G merupakan perjalanan keliling yang dimulai dari sembarang simpul I elemen S, melewati semua busur IJ elemen B sekali dan hanya sekali, dan akhirnya kembali ke simpul I. Jadi itulah yang membedakan perjalanan keliling Euler dengan perjalanan keliling, yaitu perjalanan keliling Euler ini hanya melewati busur satu kali. Perjalanan keliling parsial. Perjalanan keliling parsial merupakan perjalanan keliling melewati himpunan busur B aksen dengan B aksen subset B, dan tidak ada satupun busur dalam B aksen yang dilewati lebih dari sekali. Jadi konsepnya mirip dengan perjalanan keliling Euler, tapi himpunan busurnya tidak harus semua busur yang ada di jaringan G, tapi himpunan busurnya boleh B aksen, dengan B aksen itulah subset dari B, gitu. Dinamakan perjalanan keliling parsial. Contoh, perhatikan jaringan G2 pada gambar berikut. Jadi di sini kita diberikan sebuah model jaringan dinamakan jaringan G2 yang mempunyai 5 simpul dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 busur. Sekarang kita akan membuat perjalanan keliling Euler dalam G2. Jadi misalnya nih, Ibu mengambil dari sini. 1, 2, kemudian 2, 4, selanjutnya 4, 1, selanjutnya 1, 3, selanjutnya 3, 5, selanjutnya 5, 4, selanjutnya 4, 3, dan di sini karena tiganya tadi sudah dilewati ya, kalau di sini dinamakan dia 3 aksen. Jadi ini 3 aksen, ini 1 aksen nanti. Ini 3 aksen, lalu melewati busur yang ini sampai di 1 aksen. Sebetulnya 1 aksen ini sama saja dengan simpul 1 dan 3 aksen itu sama saja dengan simpul 3. Tapi untuk membedakan busur yang ini. Jadi ketika kita meneruskan 3 aksen, 1 aksen, maksudnya adalah busur yang lengkung, bukan busur yang lurus ini gitu ya. Nah, jadi dari simpul 1 sudah kembali ke simpul 1 dan semua busur sudah dilewati hanya sekali. Oleh karena itu, perjalanan keliling tadi adalah perjalanan keliling Euler. Perjalanan keliling 12, 24, 41 atau 1241 merupakan perjalanan keliling parsial. Kenapa parsial? Karena, lihat ini ya, busurnya yang diambil hanya 3, jadi tidak semua busur yang ada pada jaringan G2, seperti itu. Jadi ini adalah perjalanan keliling parsial dan ini juga merupakan perjalanan keliling parsial dari G2. Penggabungan perjalanan keliling kedua pada perjalanan keliling pertama dilakukan dengan cara sebagai berikut. Jadi kita tulis dulu ini, keliling parsial yang pertama, lalu yang kedua, ingin kita gabungkan. Nah, kita lihat nih sekarang, dia bisa disisipkan di sebelah mana gitu ya. Kalau di contoh ini langsung digabungkan saja karena ini satu, jadi bisa bergabung nih. Langsung digabungkan, jadinya setelah 41 langsung berlanjut ke 13. Nanti akan menghasilkan perjalanan keliling Euler seperti ini. Nah, selanjutnya untuk lebih memantapkan pemahaman Anda tentang perjalanan keliling Euler ini, di sini Ibu akan memberikan satu soal latihan.
Jadi kita dapat menurunkan beberapa perjalanan keliling Euler pada jaringan G2, betul ya? Karena kan tadi kebetulan Ibu memilihnya dari simpul 1, kemudian berangkat ke simpul 2. Tapi tidak selalu dari simpul 1 ke simpul 2 ya, kalian bisa bebas memilih dari 1, 4, kemudian 1, 3, atau 1 aksen, 3 aksen, dan seterusnya gitu ya. Nah, kembali ke soal ini. Jika perjalanan yang terpilih sebelumnya berangkat dari simpul 1, sekarang akan dipilih perjalanan keliling Euler dari simpul 3 pada jaringan G2. Perjalanan keliling yang tepat adalah, oke, jadi kita berangkat dari simpul yang ini. Sekarang kalian diberikan 4 pilihan ganda A, B, C, D. Silahkan pilih satu jawaban yang tepat dengan klik tombol di bawah ini. Oke, jadi tadi kita sudah membahas tentang latihan yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke algoritma dari perjalanan keliling Euler ini yang ada di BMP modul 8 halaman 8.9 sampai 8.10 untuk edisi 1. Bagi mahasiswa yang memegang BMP edisi berbeda, silakan mencocokkan untuk halamannya tapi isinya sama ya. Sekarang, algoritma. Langkah 0. Misalkan S merupakan simpul awal dari perjalanan keliling. Kita tetapkan T sama dengan S. Dalam hal ini, T merupakan simpul terakhir yang dikunjungi. U sama dengan himpunan kosong, himpunan busur-busur yang digunakan dalam perjalanan keliling parsial. V sama dengan himpunan kosong, himpunan busur-busur yang digunakan dalam perjalanan keliling Euler. Langkah 1. Pilih busur di antara T dan Q. Q adalah simpul yang lain. Maksudnya bukan simpul T gitu ya, simpul yang lain sebarang yang belum digunakan. Selanjutnya U sama dengan U ditambah himpunan TQ dan tetapkan T sama dengan Q. Langkah 2. Apabila T sama dengan S, kerjakan langkah 3. Jika tidak, ulangi langkah 1. Langkah 3. Bubuhkan U ke dalam V pada simpul dalam V di tempat S pertama kali dicapai. Tetapkan U menjadi himpunan kosong. Kita cari suatu simpul T yang telah dikunjungi dalam V, tetapi mempunyai busur insiden yang belum digunakan. Jika tidak ada lagi simpul tersebut, maka proses dihentikan. Jika tidak, tetapkan S sama dengan T dan kembali lagi ke langkah 1. Catatan, untuk suatu simpul I elemen S, busur PI, IQ, elemen B merupakan busur-busur yang insiden pada simpul I. Jadi busur-busur yang insiden pada simpul I itu bisa busur PI yang dari simpul P menuju ke simpul I. Jadi ada busur yang menuju ke I atau busur yang keluar dari I. Misalnya busur IQ gitu. Itu adalah busur-busur yang insiden pada simpul I. Contoh, diberikan jaringan tak berarah G seperti di bawah ini. Jadi di sini ada jaringan tak berarah G dengan 5 simpul dan busurnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 busur. Buatlah satu perjalanan keliling Euler dalam jaringan G. Diminta 1 ya. Oke, di sini sebarang saja misalnya Ibu mau dari 1. Mohon maaf, ini tadi permintaannya dari, oh tidak ada permintaan ya, jadi bebas dari simpul berapa kita mulainya. Tapi di sini Ibu mulainya dari simpul 1, 1 ke 2, kemudian 2 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 1. Nah, sudah melalui semua busur. Dan dari 1 kembali ke 1. Jadi perjalanan kelilingnya adalah 1, 2, 5, 4, 3, 2, 4, 1. 1, 2, 5, 4, 3, 2, 4, 1. Gitu ya, sudah ketemu nih. Atau Ibu berikan 1 lagi deh. Dari 2 misalnya. 2, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 5, 5, 4, 4, 1, 1, 2. Nah, perjalanan keliling Eulernya adalah 2, 4, 3, 2, 5, 4, 1,
2. 2 ke 4, 4, 3, 3, 2, 2, 5, 5, 4, 4, 1, 1, 2. Oke. Semoga semuanya bisa mencari setidaknya satu perjalanan keliling ular dari eh, jaringan yang nanti akan diberikan dalam soal diskusi maupun soal tugas ya. Oke, sekarang kita beranjak ke soal latihan yang kedua. Di sini Ibu memberikan masih menggunakan model jaringan yang sama. Sekarang akan dibuat perjalanan keliling Euler dimulai dari simpul 1 sebagai simpul awal dengan menggunakan metode Euler. Model jaringan yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertanyaan nomor 1 sampai dengan 3 merupakan pertanyaan berurutan. Di pertanyaan berurutan ya. Jadi setelah menjawab nomor 1 nanti diingat-ingat jawabannya untuk digunakan ke soal nomor 2. Dan seterusnya dari yang nomor 1, 2 ke nomor 3. Nomor 1, busur yang terpilih pertama kali adalah busur. Nah, silakan dipilih dari 4 opsi itu A, B, C, D. Yang nomor 2. Apabila sesudahnya terpilih busur 2, 3, dan 3, 4, maka busur selanjutnya yang terpilih adalah, silakan pilih jawaban yang paling tepat dari opsi A, B, C, D. Silakan klik tombol berikut. Selanjutnya yang nomor 3, perjalanan keliling parsial yang diperoleh adalah, ya silakan pilih dari opsi A, B, C, D yang paling tepat ya. Oke, demikian pembahasan singkat kita mengenai perjalanan keliling Euler dan beberapa latihan soal di video ini. Semoga bermanfaat dan nanti kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.